Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun anda berada. Nah ini kebetulan pas beol ya. Siap. Jadi Laskar Ngarit hari ini saya di rumahnya Pak Saman, Dusun Plongan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Saya baru saja mentreatment sapinya Pak Saman yang terpantau diare putih pedetnya, usia 2 bulan. Oke, siap Laskar Ngarit. Monggo kita sambil melihat mumpung pedete baru buang air. Jadi Laskar Ngarit harus memahami, saya pernah membahasnya di 2 video sebelumnya. Mumpung ini ada kasus, kita bahas ya. Oke, jadi Pak Saman, penyebab diare itu kita kelompokkan jadi 2. Penyebab infeksius dan penyebab non infeksius, nggih. Nah, itu Laskar Ngarit. Nanti kita shoot di situ ya. Penyebab non infeksius itu keranten pakan. Jadi ada diare yang itu disebabkan karena makanan. Keracunan, makan terlalu tinggi air, salah mangan, nggih. Perubahan makanan juga bisa. Jadi biasanya hijauan full, moro-moro nyemil-nyemil katul. Nah, seperti itu Laskar Ngarit. Itu penyebab diare yang non infeksius atau penyebab diare yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme, Pak Saman. Stres, bertuku sapi teko pasar juga bisa, berpelayon juga bisa. Nah, seperti itu Laskar Ngarit ya. Itu adalah faktor non infeksius. Bila itu yang terjadi Laskar Ngarit, pedet atau sapi dewasa diare, evaluasi dulu apakah ada terjadi perubahan makan. Kalau ada, dikembalikan lagi ke makanan sebelumnya boleh, atau diteruskan dengan dibagi. Nah, Laskar Ngarit, di video kali ini beolnya sapinya Pak Saman itu oke, deledek putih berbau susu gitu. Deledek kemarin air. Oke. Agak air. Kemarin menurut Pak Saman kemarin lebih cair dari ini. Jadi ini deledek Laskar Ngarit putih dan berbau susu. Saya akan memberikan penjelasan kepada Laskar Ngarit semua tentang 4 gejala sapi diare. Dan 4 diare ini disebabkan oleh penyebab mikroorganisme yang berbeda Laskar Ngarit. Oke. Penyebab yang pertama, bila diarenya sapinya jenengan itu putih seperti ini, itu kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi bakteri, Pak Saman. Ya. Susu induknya kotor bisa, anak mulai temil-temil, oke, ada sesuatu yang jatuh dia makan sehingga kontaminasi bakteri ini masuk. Gejalanya biasanya sapinya demam, oke, dan kotorannya mulai dari yang deledek sampai yang mancur berwarna putih dan sedikit berbau susu. Itu diare yang disebabkan oleh bakteri Laskar Ngarit. Oke. Nah, ada juga gini. Kemarin saya itu nangani 3 diare pada pedet antara jarak 21 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan Laskar Ngarit. Ada yang langsung sembuh dengan sekali suntik, ada yang harus baleni atau mengulang Laskar Ngarit, dan ada yang sampai infus-infusan Pak Saman. Ya, jadi respon tubuh terhadap obat, tingkat keparahan terhadap tubuhnya si sapi itu berbeda-beda. Jadi Laskar Ngarit, bila sapinya diare sudah disuntik kok belum sembuh, berarti ikut ke kemungkinan yang kedua, harus mengulang karena terkait dengan keberadaan bakteri atau dampak kerusakan yang ada di dalam usus Pak Saman. Oke. Diare yang kedua Laskar Ngarit, bila diarenya ini alhamdulillah Pak Saman dapat rezeki lagi ya. Ini umur 5 hari Laskar Ngarit. Mantap sekali, cowok juga. Nah, jantan toh? Ya nggih, jantan, cowok. Nah, bila diare sapinya kita itu berair, wus gitu ya, aromanya anyir, itu kemungkinan besar disebabkan oleh virus.
Pak Saman. Virus lebih mematikan, Pak Saman. Kenapa kok mematikan? Karena mencret air itu bisa langsung menyebabkan diare. Dehidrasi. Ya, kekurangan cairan. Tadi begini Pak Saman. Nggih, Pak kasih rumus. Sapi jenengan ingkang gede, yang besar ini, kalau seandainya sehari diare, dia masih kuat. Ya. Tapi sapi pedet dalam 1 hari diare, dia sudah loyo. Sudah nggak mau nyusu, nyusunya melemah, males bangun, gitu? Seperti itulah sekarang hari. Masih kuat ya, nggih. Dehidrasi 5% saja pada sapi pedet itu sudah membuat pedet itu letoy lah sekarang hari. Oke, diare yang ketiga, bila diarenya itu ada darahnya, itu kemungkinan Pak Saman disebabkan oleh koksi. Koksi itu protozoa yang menyebabkan perlukaan di saluran usus sehingga diarenya berdarah. Koksi ini menyebabkan anemia. Kalau pada ayam menyebabkan telek lincung yang berdarah dan akhirnya mati. Oke? Nah, sekarang ada diare yang keempat itu karena cacingan. Kalau fesesnya ini warnanya agak kehijauan, hijau pucat, betul lah, Pak Saman harus paham. Hijau pucat itu disebabkan oleh cacing lah sekarang hari. Nah, masalahnya Pak Saman, diare itu kadang nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya begini, disebabkan oleh koksi karena banyak makanan yang kotor atau jerami bekas bahasanya ya. Oke? Rada dingklang iki. Itu menyebabkan luka di dalam saluran pencernaan sapi atau pedet, nggih Pak Saman. Dan ketika ada luka, pasti di situ ada bakteri juga. Atau Laskar Ngarit. Jadi itu yang harus dipahami oleh Laskar Ngarit semua. Solusinya, terutama di musim hujan, rumput bisa dilayukan dulu. Nah, apalagi rumput muda. Yang kedua, tetap hati-hati ketika Laskar Ngarit itu memberikan makanan tambahan jerami, comboran berupa bekatul, ampas tahu dan lain-lain. Artinya kalau itu mendadak, biasanya sapi segini masih full susu, terus tiba-tiba dia nyucup. Iya toh, kan kadang icip-icip toh. 2 bulan itu kadang wis seneng icip-icip. Jadi ketika dia biasanya full susu induk, terus mulai icip-icip pucuke dami, pucuke suket, bekatul, ampas tahu, icip-icip, di situ biasanya memicu munculnya diare. Solusi bila yang sakit itu pedet, Laskar Ngarit, kalau bisa segera diobati. Kenapa? Biar tidak kehilangan cairan lebih parah sehingga ambruk dan harus infus-infusan. Nggih, lebih rumit. Nggih, betul sekali. Nah, Pak Saman nih yang saya tahu memang titis dan tanggap. Berarti ra gampang orang remeh nih ya. Pokok loro bingung gitu. Luar biasa. Biar tidak terlambat nggih Pak Saman nggih. Tuh, jadi solusinya begitu ada diare, kenali. Bila putih, kemungkinan besar karena bakteri. Bila kuning, kemungkinan kuning dan berair, kemungkinan besar karena virus. Bila hijau, keputihan, pucat, itu karena cacing. Dan bila berdarah, itu karena koksi. Pengobatan masing-masing diare itu berbeda. Ada yang bisa langsung sembuh, Pak Saman. Ada yang harus mengulang. Bila kerusakan jaringan dan organ ini wis rada parah, berarti harus pengobatan beberapa kali, bahkan sampai diinfus. Betul. Karena kita kemarin ketemu kasus punyaan Pak Kaji Adib itu 2 ekor kena semua. Ada yang 2 kali injeksi selesai, ada yang sampai beberapa kali injeksi selesai. Terus punyaan Mas siapa kemarin ya, kakaknya Mas Juno Juni di Tojo itu juga terinfeksi, dan itu 1 kali suntik dia langsung sembuh. Oke, siap lah. Sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah menangani. Semoga sapinya atau pedetnya Pak Saman, termasuk yang golongan 1, disuntik langsung sembuh. Amin. Matur nuwun. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini agar edukasinya bisa menyebar di seluruh
peternak di Indonesia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Saman nggih.